Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang alternatif penyelesaian dan analisis kompleksitas dalam mata kuliah perancangan dan analisis algoritma. Nah, yang pertama kita akan mengenal dulu apa yang disebut dengan algoritma. Algoritma adalah urutan logis langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditinjau secara sistematis. Algoritma juga mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, algoritma itu tidak harus benar, namun algoritma yang kita buat itu harus efisien. Yang kedua, algoritma harus mangkus. Dan untuk mengukur algoritma agar mangkus, kita menggunakan kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Yang keempat, algoritma yang kita gunakan ketika dia mangkus, dia akan meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang yang kita buat dalam sebuah program. Oke, selanjutnya kita akan mengenal apa itu kompleksitas algoritma. Jadi, kompleksitas algoritma itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, diukur dari jumlah proses komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma. Yang kedua, kompleksitas ruang. Nah, kompleksitas ruang ini diukur dari jumlah memori yang digunakan untuk struktur data yang digunakan dalam algoritma. Oke, selanjutnya ada sebuah studi kasus. Yang pertama, terdapat droid merah atau droid pencari dan droid hijau, yaitu droid penghindar. Di mana droid pencari ini mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, si droid merah ini akan mencari si droid hijau. Yang kedua, si droid merah ini tidak mengetahui posisi droid hijau, tetapi si droid merah ini mengetahui akan posisi peta. Nah, kalau si droid hijau kebalikan dari si droid merah. Droid hijau dia berusaha menghindar dari si droid merah, dan si droid hijau ini tidak mengetahui posisi peta. Namun, si droid hijau ini tahu di mana keberadaan si posisi merah. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, kita akan membahas apa saja persyaratan dari si droid merah tadi. Yang pertama, droid merah mengetahui secara lengkap kondisi peta. Yang kedua, droid merah tidak mengetahui posisi hijau. Yang ketiga, droid merah akan mengejar droid hijau jika terlihat oleh pandangan si droid merah yang tidak terhalangi oleh tembok. Baiklah, di sini algoritma apa yang akan kemungkinan diterapkan kepada droid merah? Di sini saya kemungkinan akan menerapkan algoritma Dijkstra yang merupakan salah satu algoritma yang sangat populer dari teori graf untuk menentukan jalur terpendek. Nah, kenapa saya menggunakan algoritma ini? Karena untuk menentukan jalur terpendek yang efektif jika si droid merah melewati node-node yang dilewatinya untuk menangkap si droid hijau atau mencari si droid hijau. Jadi sedikit cerita tentang algoritma Dijkstra ini, dia akan mencari jalur terpendek dengan membandingkan bobot terkecil dari node awal atau dari titik awal si droid merah sampai ke node akhir atau titik tujuan untuk mencari si droid hijau, untuk menemukan jalur yang paling efektif dan efisien ditempuh. Nah, jadi si algoritma Dijkstra ini kan tadi dia menggunakan teori graf. Nah, jadi di sini ada gambar di mana si droid merah dan droid hijau berada di dalam satu peta atau dalam satu labirin. Jadi ketika si droid merah ini mengikuti beberapa node-node. Nah, ketika si droid merah ini mengikuti jalur yang dilewati oleh panah biru, dia akan melewati hanya 35 kotak saja atau 35 kotak, dan node yang dilewati lebih cepat atau ditempuh yaitu jalur 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13, dan berakhir kepada titik warna hijau. Namun ketika dia melewati jalur warna merah dan jalur warna hijau, itu akan sedikit lebih lambat. Nah, terutama jalur warna hijau dia akan terus melakukan perulangan mencari di setiap ruangan, karena beberapa jalur itu kan ditutupi oleh tembok. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Big O Notation. Jadi, Big O Notation merupakan metode untuk menghitung kompleksitas dari potongan-potongan kode yang kita buat. Nah, seberapa penting Big O Notation ini, dia akan menumbuhkan kesadaran kita untuk mencari alternatif mana yang lebih baik sebelum kita membuat sebuah program, di mana kita akan meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang dari program yang kita buat.
maka program itu akan menjadi singkat dalam waktu ruang yang sedikit dan waktu yang singkat. Nah, jadi Big O notation di sini saya membuat pseudocode. Nah, dari apa yang syarat-syarat pertama, di mana droid merah mengetahui cara lengkap kondisi peta, droid merah tidak mengetahui posisi hijau, droid merah akan mengejar droid hijau jika terlihat pandangan droid merah. Nanti di sini saya membuat di mana ketika peta dan waktu yang dibutuhkan itu lebih besar, maka kondisi yang dihadapi si droid merah ini bakal terjadinya lambat. Dan jika peta itu kurang dari waktu yang dibutuhkan, maka akan lebih cepat menemukan si droid hijau. Berikut ini adalah Big O notation dan menghitung kompleksitas dan notasi asimptotiknya. Bisa kita lihat bahwasannya for i to n itu 0n, di mana setiap perulangan itu on. Setelah semuanya kita hitung, maka kita akan menghitung jumlah dari keseluruhannya, di mana mendapatlah notasi asimptotiknya on, di mana notasi asimptotiknya ini adalah linear. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui tentang algoritma untuk droid hijau. Jadi, droid hijau ini mempunyai beberapa persyaratan juga. Yang pertama, si droid hijau ini mengetahui posisi droid merah. Yang kedua, droid hijau rabun jauh atau tidak mengetahui kondisi peta. Yang ketiga, jarak pandang droid hijau sangat pendek. Yang keempat, droid hijau selalu menghindar dari droid merah. Yang kelima, game berakhir jika si droid merah sudah menempel pada droid hijau. Nah, algoritma yang tepat atau yang akan saya gunakan nanti ketika membuat si droid hijau ini adalah algoritma A*, di mana algoritma ini salah satu algoritma yang populer dalam pembuatan game. Nah, jadi algoritma A* ini adalah algoritma pencarian rute terpendek yang merupakan perbaikan dari algoritma BFS dengan memodifikasi fungsi heuristiknya untuk memberikan hasil yang optimal. Jadi algoritma ini diterapkan untuk memandu sebuah karakter, yaitu si droid hijau, ke sebuah titik tertentu. Nah, jadi si algoritma A* ini dia memiliki node satu set koordinat, di mana setiap node itu memiliki X dan Y untuk menentukan lokasinya. Jadi si droid hijau akan berjalan menelusuri tembok dengan mengikuti node-node yang terdapat di dekatnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas lagi tentang Big O notation. Tadi kan untuk menghitung kompleksitas dalam potongan kode. Nah, jadi di sini saya juga membuat Big O notation dari program droid hijau. Nah, si droid hijau ini kan mengetahui posisi droid merah, droid hijau rabun jauh, dan jarak pandang droid hijau sangat pendek. Droid hijau selalu menghindar dari droid merah. Yang berakhir jika droid hijau menempel pada droid merah. Jadi di sini saya membuat pseudocode dan potongan-potongan kode untuk melakukan perhitungan nanti. Nah, jadi Big O notation menghitung kompleksitas dan notasi asimptotiknya sama seperti droid merah. Ketika kita sudah menentukan Big O notasi-notasi, lalu kita akan menghitungnya dan berakhir pada droid hijau juga mendapatkan notasi on, di mana on ini adalah notasi asimptotik linear. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah grafik di mana kita umpamakan garis ini adalah 2fn dan garis ini adalah tn. Ini fn, lalu di mana n lebih besar dari sama dengan n0, tn lebih kurang dari sama dengan 2fn, dan maka tn sama dengan ofn. Nah, kita umpamakan 1n kuadrat ditambah 1n ditambah 4 itu adalah tn. On kuadrat ini kita ambil dari notasi asimptotik yang sebelumnya kita umpamakan sebagai fn. Dan maka dari itu tn sama dengan ofn c n0 lebih dari 0. Maka dari itu untuk setiap n lebih dari sama dengan 1, maka kita peroleh 1n kuadrat ditambah 1n kuadrat ditambah 4 sama dengan 6. Maka dari itu n0 nya adalah 1 dan c nya sama dengan 6.